Hai, balik lagi bersama Pladitya Darkroom. Kali ini gue bakal flashback sedikit ke konsep awal gue, dimana banyak juga yang DM minta lagi cerita horor dong. Baik, mari kita mulai dengan sebuah pengalaman yang sebenarnya seharusnya bisa relate sama apa yang kalian tahu, apa yang kalian percaya tentang dunia supernatural, dunia gaib, dunia perdemitan. Oke. Cerita ini gue alami waktu gue menjalani sebuah prosesi di daerah dataran tinggi sekitar Bogor. Tahu lah ya Bogor ya. Jadi waktu itu destinasi kita ada ke sebuah curug. Curug yang konon katanya menurut legenda setempat dinamakan Curug Gadis Cantik. Nah, jadi legenda Curug Gadis Cantik itu banyak orang-orang yang datang ke situ buat ya ada yang mencari berkah, ada juga yang cari pusaka, ada juga yang minta-minta. Ngerti nggak maksud gua minta-minta? Ya katakan aja gampangnya pesugihan lah. Memang hal yang kayak gitu biasa, dan itulah kenapa dinamain Curug Gadis Cantik itu, karena ya konon orang-orang datang ke situ untuk bertemu dengan sesosok makhluk dengan perwujudan gadis cantik. Tempat itu sempat dipakai sebagai tempat rekreasi. Nah, jadi ada kayak tukang-tukang dagangnya tuh letter U lah ya, hampir setengah lingkaran gitu ngelilingin curug yang ada di tengah. Tukang-tukang dagang, warung-warung kopi, bangku-bangku segala macem. Bagian bawahnya udah ada bagian yang kayak dibuat kolam buat main anak-anak lah, karena air terjunnya lumayan tinggi, kurang lebih 70 meteran. Airnya gede, makanya di bagian bawah dibikin kolam-kolaman buat anak-anak main. Nah, waktu gua dan 12 orang lainnya datang ke situ malam, posisinya tempat itu sudah lama tidak beroperasi. Seenggaknya hampir setahun kosong lah. Jadi infrastruktur masih lengkap, semua tangga, jembatan, kamar mandi masih utuh bagus. Cuman yang dagang aja nggak ada. Kita datang ke situ 13 orang, 2 mobil waktu itu, mau melakukan sebuah prosesi di air. Oke, dengan informasi yang kita dapat sebelumnya dari warga, dari teman-teman yang ada di daerah situ, oh begini, baiklah kita datang, berhitung lah kita. Udah ya, jadi ini kita udah parkir mobil nih, agak luar dikit parkir mobil, keluar dari mobil, kita berdoa bersama, berhitung dulu. Ini kita harus ngitung nih, karena di areal yang beberapa hektar ini dari pagar depan itu cuma ada kita doang. Jangan sampai pulang ada yang ketinggalan. Oke. Begitu kita hitung. 13. Oh pas. Udah tuh. Wah, udah kelar. Gitu hitung, kita masuk dalam pelan-pelan ya jalan. Dari parkiran kurang lebih kita jalan kaki 10 menitan lah. Ya jalannya begini. Nah, sampai di akhir biasa absen dulu dari 13 orang itu, yang mana yang lagi sakit, yang mana yang lagi nggak enak badan, karena waktu itu udara lumayan dingin ya, gua katakan dingin lah ya, karena dengan ketinggian air terjun segitu, debit airnya gede, kedalamannya pun mulai dari lutut gua sampai dengan dada, tapi kita ngambil yang ya kalau kita duduk seginilah sebelum leher, lumayan ya, tempat yang enak buat duduk-duduk.
Jadi dari 13 orang itu ada 3 orang yang nggak turun ke air, jadi 10 yang turun termasuk gua. Jadi 3 orang di atas termasuk gua, ada gua dan 9 orang lainnya ada di air. Kita mulai nyalain lupa segala macem. Begitu kita mulai hening, nah kebetulan posisi gua di situ, gua dan 1 orang teman gua, kita berdua leading. Dari 10 orang kita berdua ngelit, ada 8 orang yang cuman ikut di belakang kita. Jadi 1 di kanan, 1 di kiri, gua di posisi kiri. Oke, jadi 1 orang di sebelah kanan, 1 orang di sebelah kiri depan, kita berdua nih. Di belakangnya ada 8 orang, 2 baris 4-4 kan berarti. Nah, awal-awal dimulai biasa. Begitu masuk kurang lebih ada 10 menitan lah dari hening, yang berdoa, yang apa. Begitu masuk mulai menit ke 10 lah kurang lebih, karena udah lumayan, lupa tinggal setengah, lupa yang 20 menitan lah, gede soalnya dia. Tiba-tiba gue yang memang harus standby di sisi kiri, gue ngeliat ada gerakan dari arah curug. Oke, begitu gue ada gerakan, nggak mungkin ini orang, gue langsung ngecek ke 4 orang yang pertama dari belakang gue. 4 orang aman, belakangnya juga aman, dan di belakangnya lagi sampai ke pinggiran air ada 3 orang yang nggak turun ke air ya. Mereka cuma duduk-duduk ngerokok nungguin kita, karena mereka lagi ada yang enak badan dan ada yang berhalangan juga. Gue ngeliat gerakan dari situ, gue lihat juga di atas air itu ada yang jalan celuk celuk celuk. Nah, sosoknya itu gue jelasin nanti, karena nanti bakal nyambung ke situ lagi. Selesai prosesi kita, gue udah ngecek semua aman. 1, 2, 3 orang udah selesai juga. Baris pertama 3 orang yang dari sisi gue udah selesai, yang paling ujung kanan belum, yang di belakang 4 udah selesai semua. Sisa 1 orang. Jadi 1 orang itu dalam keadaan air segini, dia meditasi air, tiba-tiba dia nunduk sampai kepalanya tinggal kelihatan ini doang nih, bener-bener muka itu kerendam. Kita diemin 1 menit, 2 menit, 3 menit. Wah, nggak sampai 3 menit sebenarnya sih, kelamaan. nggak sampai 2 menit. Begitu udah mulai, wah gila lama nih, bahaya, soalnya kan itu udah mukanya dipendemin, udah kagak napas. Langsung gue samperin sambil air segini, blek, gue tarik, bangun. Waduh gue gimanain lah pokoknya, langsung tutup akses segala macem, gue seret ke pinggir. Masih kayak orang bego, katakanlah namanya Mas G. Masih kayak orang bego, udah di pinggir diem, udah gue ituin. Udah, begitu dia mulai sadar, gue ngecek sekeliling aman, langsung kita ganti baju, absen, hitung lagi berapa orang, 13, aman, masuk mobil, kita cabut. Pas udah balik ke villa, baru gue tanya, udah pada ngopi, udah pada makan, udah pada mandi lah, lu tadi ngapain? Ya bang, gue begitu udah mulai hening, gue lama-lama hanyut, gue diajak ngobrol bang. Sama siapa? Pas kita udah baru mulai, ada sosok cewek yang nyamperin gue tuh dari arah air terjun. Dia keluar terus jalan ke arah gue, dia ngajak ngobrol, kamu ngapain kesini, tujuan kamu apa yang kamu mau tuh, kalau kamu mau sesuatu bilang, nanti kita bisa bertukar, barter lah istilahnya. Gua penawaran kampret, bener-bener kayak gitu, serius. Iya bang, bener bang. Terus gimana, kok lu bisa sampai nyelam ke air? Gue diajak masuk, gile, diajak masuk kemana? Jadi dia kayak
ngajak gue gini, tangan gue dipegang, gue diajak ke dalam air terjun, jalan gue. Wah, tepok jilat gue. Untung gue tarik, untung yang lain udah pada kelar duluan. Kenapa emangnya bang? Cakep ceweknya, cakep bang, dipakai selendang warna kuning. Gue nabas lega, hampir kita pulang 12 orang. Karena setelah kita sharing-sharing banyak sama yang lain juga yang udah kelar, ada nggak lu semua yang ngelihat yang aneh-aneh di situ selama kita tadi proses itu? Gue ngelihat ikan bang, kata si B nih, tadi si G kan, kata si B, gue ngeliat ikan bang. Ikan apaan? Kayak ikan emas, gede, setengah meter. Dia jalan dari arah depan, gue gak ngeh, tahu-tahu udah sampai depan gue. Dia cuma kibas-kibasin ekornya terus nyelam. Habis itu gelap, gue cuma ngeliatin yang lain, terus tiba-tiba gue melek. Ya udah, gue kelarin aja. Fine. Satu lagi lebih parah. Lu juga? Enggak bang, gue cuma hening doang, gak biasa, oke aman. Nah yang orang yang di barisan kedua, si C ini kan satu-satu gue tanyain tuh. Gue nggak diajak ngobrol bang, cuman emang ada cewek yang nyamperin, tapi separuh badannya itu bukan orang, jadi cuma pinggang ke atas. Pinggang ke atas, iya. Bawahnya apa? Ular? Bukan bang, ikan. Wah, terus lu diapain? Dia cuma berenang aja di depan gue, mondar mandir. Oke, sekarang lu semua kumpul di ruang tengah, posisi bersila, lu berdoa, kita cleansing rame-rame. Kenapa bang? Udah ntar aja. Tuh udah baris tuh, udah 8 orang, udah pokoknya kita cleansing lagi di sini, ulang bersih di sini, beresin dulu semuanya. Begitu kelar nanya, kenapa bang? Itu curug gadis cantik, wujudnya jauh banget dari gadis cantik, jauh, boro-boro cantik, mending cewek, gadis pun bukan. Wih serius bang, serius. Untung aja kita udah pada kelar duluan, yang lain satu doang yang mendemin muka ke air, diajak masuk. Kalau kita nggak tarik buru-buru, kita diemin, bego dah tuh. Bang kenapa bang? Lu ngelihat ikan mas, lu ngelihat putri cantik, lu ngelihat cewek separuh ikan. Gue lihat yang jauh dari yang lu lihat, hampir nganyut. Karena begitu mulai turun ke air, start dari, nah yang tadi gue bilang itu, dari arah air terjun dia jalan keluar. Bentuknya sama sekali tidak seperti perempuan dan tidak seperti laki-laki. Lu bayangin, warna kulit itu nggak putih, tapi pucat kebiru-biruan, ada urat-uratnya. Sosoknya gue nggak tahu itu laki-laki atau perempuan, karena nggak kelihatan jenis kelamin kalau kayak gitu. Dia cuma tinggi, lurus. Tadi gue pernah bilang tingginya air terjun itu 70 meteran kurang lebih, dan dia lebih dari setengahnya curug tingginya. Tinggi, kurus, tangannya panjang, kepalanya botak. Oke, jarak dari kita duduk ke tempat air jatuh paling pojoknya itu kurang lebih 10 meter, dan dia tingginya lebih dari setengahnya curug yang 70 meteran itu. What? Yang tadi di sini tuh pada sharing itu, mereka udah pada kaget, udah pada wah gila, kok bisa bang? Bisa. Dan sekarang gue udah yakin kalau itu tempat sering dipakai orang buat minta, tak itu minta nomor, minta pengasihan, minta pesugihan, segala macam. Soalnya yang di situ udah paham kalau ada orang datang ritualan di situ, meditasi di situ, atau nyepi atau hening di situ, dia bakal datang dan bakal nawarin. Dan itu salah satu momen salah
harusnya kita tidak meditasi alam di tempat yang bekas minta kayak gitu. Karena begitu kita datang, kita mulai hening, kita mulai fokus mengikuti irama alam, dia pasti akan datang. Dan percayalah, nggak semuanya wujud jin itu ya seperti apa yang kalian lihat. Mungkin gua juga ngelihat nggak akurasi manusia dalam melihat wujudnya bangsa jin itu. Menurut gua nggak sampai 70% untuk wujud aslinya. Tapi ada satu sosok yang wujud yang lebih mendekati karakter aslinya. Nah, mendekati karakter aslinya. Oke. Terus kenapa teman-teman yang lain ini ada yang ngelihat bentuk-bentuk yang bagus-bagus, bentuk-bentuk yang oke, yang seperti dilihat orang-orang yang datang ke situ buat minta, tapi gue enggak. Nah, sampai di sini mungkin gue juga, ini menurut gue ya, karena gue ke situ datang itu udah mempersiapkan diri bahwa gue di sini bawa orang, gue harus aware, gue harus waspada, dan daripada gue terlalu fokus dengan hal-hal yang kurang penting, ya hal kurang penting di sini yang gue maksud adalah suara berisiknya air, kodok, ular, hewan segala macem. Ya memang itu penting, cuman keselamatan orang-orang yang gue bawa ini lebih penting. Jadi gue lebih aware di situ. Mereka cuman duduk mengikuti proses mengalir aja. Nah dari situ mereka lebih terbuka buat komunikasi yang mungkin bisa di luar kendali. Mungkin kalau guanya nggak dipenuhi rasa takut sehingga gua harus bertanggung jawab kepada orang-orang ini, gua nggak akan se-aware itu bahwa yang begitu gue lihat, wah nggak beres nih, tapi udah terlanjur duduk, udah terlanjur nyebur air segini, ya sudah beresin dulu. Ternyata wujudnya itu nggak seperti cewek. Gue kalau inget hampir gue lari, cuman gue tanggung jawab kepada orang-orang yang gue bawa ini. Dan lo tahu waktu proses cleansing itu posisi duduk sama, cuma kita di rumah, di villa waktu itu, di ruang tengah kita baris segala macam, baris rapi gitu, pakai tikar lah biar nggak dingin banget. Itu saat prosesi berjalan pembersihan kan, mereka udah posisi meditasi semua masing-masing. Kita mulai satu-satu, gue bersihin satu-satu, dan di situ kedengeran suara jelas, dan 6 orang dari 10 itu mendengar langsung ngomong. Jadi suaranya itu ya kita di situ ber-13 itu saling mengenal satu sama lain udah beberapa waktu lama, jadi suara kita kenal. Dan ini nongol suara yang bukan dari teman-teman kita di sini, suara asing seperti cowok, dan suaranya jelas banget. Dia ngomong 3 kali, dia ngomong bagi dupa, bagi dupa, bagi dupa. Jelas banget. Ini gue merinding liat tuh, shit, merinding gue, karena gue ingat banget kejadian itu. Termasuk gue yang denger, gue dan 5 orang lainnya. Bagi dupa, bagi dupa, bagi dupa. Gila, di prosesi pembersihan dan pengusiran pun masih sempet-sempetnya minta jatah. Akhirnya setelah gue udah bagaimanakan aja lah, selesai semua, beres. Sampai dengan 2 hari ke depan kita tidak balik lagi ke situ. Kita cuma di villa dan sekeliling villa. Bahkan ada curug satu lagi tapi masih harus naik ke atas. Gue udah survei siangnya, nggak bisa dijangkau pakai mobil. Kacau. Hampir 1 orang itu pulang bego, udah dibawa. Ya mungkin pikiran dia di gambarannya dia tuh dia dibawa, diajak masuk ke dalam, tapi pada kenyataannya dia cuma duduk kayak gini dengan posisi airnya hampir seleher. Dia duduk nyelam, abis, kelar. Nah itulah bahayanya kalau kita jalan ke tempat yang ya wingit, angker, apalagi
tanpa juru kunci. Waktu itu gue kasih tuh memang gak ada juru kunci, karena memang ya itu tadi udah hampir setahun gak beroperasi. Wisatanya pun atau untuk tirakatnya pun kita dapat akses masuk dari mana? Akamsi, orang dalam. Dia tambahin cerita-cerita dikit, dia kasih tahu kita latar belakang yang paling umum dikenal di masyarakat, dan ya udah kita berbekal itu kita jalan karena kita tahu curugnya gede banget. Kita balik lagi ke cerita, dan ini lebih ke inti ceritanya bahwa bangsa jin itu bisa berubah bentuk. Kayak saat gua berinteraksi dengan bangsa tersebut, mungkin gua dalam keadaan tidak aware atau gua lagi entah kenapa kurang fokus, dan ya kelihatannya ya seperti apa ya, aneh. Kadang ada anak kecil jalan di atas genteng, apa mungkin? Nggak mungkin. Terus sekali waktu gue pernah kejadian, ini belum lama banget, waktu itu Leticia masih umur setahun setengah, kurang lebih 6 bulan yang lalu, di rumah omanya Cia. Kita waktu itu lagi main siang-siang, jam 1 siang. Cia masuk ke depan, ke dalam, gue masih di depan rapi-rapi beresin mobil. Dia tuh main boneka dari ruang tengah, ruang TV. Dia lari-lari sambil ketawa ke arah dapur. Lari-lari ke arah dapur. Dan sambil bawa boneka itu dia bilang, ayo. Gue ngejar ke dapur. Tahu gak, seperti lu tahu apa yang ditunjuk Cia? Ayo. Dari ruang tamu dia lari-lari ngejar sosok seperti anak kecil. Tapi pakaiannya itu nggak kayak gini, jadi dia kayak warnanya coklat kulit gitu, tapi tertutup. Dia nggak kelihatan ada bagian dadanya, bagian perutnya, pusarnya segala macam, nggak kelihatan. Coklat seperti pakaian tapi coklat tanah gitu deh, seperti anak kecil. Tapi bentuknya nggak sempurna banget sih. Kakinya itu dia seperti ngerangkak agak jongkok, dan posisi lututnya itu lumayan panjang. Jadi kalau dia diri mungkin lebih tinggi dari gue, tapi dalam keadaan dia ngerangkak gitu, setingginya Cia. Jadi mungkin Cia anggapnya dia adalah anak-anak kecil. Jadi dikejar-kejar dari ruang tamu bawa boneka. Ayo ditunjuk. Gue langsung usir, gue langsung membaca segala macam. Jadi cuman naik ke lompat ke wastafel, dia nengok terus pergi masuk tembok. Waduh, hampir untung dalam rumah. Seandainya ini di luar rumah dan gak dalam pengawasan Cia, waduh gak ngerti deh. Ya anak kecil polosnya dia ngelihat sosok yang gak jauh berbeda sama umuran dia, dan seperti ngajak main lari-larian. Ya ngeri sih sebenarnya. Cuman itu udah lama, waktu itu Cia masih setahun setengah. Well, jadi kurang lebih itulah sedikit yang gua bagikan, bahwa bangsa jin itu adalah bangsa yang manipulatif, menipu, membohongi manusia, dan lebih banyak menyesatkannya. So kalian jangan lupa berdoa. Ini udah mulai musim liburan, banyak tempat wisata mulai dibuka. Yang udah 2 tahun pandemi ditutup, tidak ada kegiatan, mungkin perawatan ala kadarnya, atau emang gak ada pengunjung aja selama 2 tahun. Dia melucak. Sekarang dibuka kembali. Selamat menikmati hari-hari terlepas dari pandemi. Tapi datanglah ke tempat wisata dengan doa sih, beneran. Terutama wisata alam ya, baik itu mungkin pantai atau gunung atau bumi perkemahan atau air terjun atau sungai-sungai gede atau danau dan sejenisnya, apalagi goa. Selalu berdoa, tetap fokus, dan nih hati-hati ngomong, karena kita nggak pernah tahu seberapa manipulatifnya mereka, seberapa menipunya mereka. Dan jangan pernah membayangkan kalau bangsa jin itu seperti yang ada di film-film.
VDR bakal balik lagi buat cerita yang lebih seram lagi. Sampai ketemu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyi tombol loncengnya.